Yanto memandang langit biru yang membentang luas, menatap pesawat yang akan membawanya terbang menuju Tanah Suci. Keberangkatan ini adalah puncak dari impian yang sudah lama ia perjuangkan. Selama bertahun-tahun, Yanto bekerja keras sebagai penjual bakso di warung kecilnya, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, menahan godaan dan kesulitan hidup, walau kehidupannya penuh dengan tantangan. Hari ini, di usia yang sudah tidak muda lagi, ia akhirnya bisa menunaikan ibadah haji suatu. Kesempatan yang terasa seperti hadiah dari Tuhan. Namun, di balik kebahagiaannya, ada sebuah bayang-bayang yang terus menghantui pikirannya, yakni masa lalu yang kelam dan penuh penyesalan. Masa lalu itu datang tanpa diundang, menyelusup dalam setiap langkah yang ia ambil. Yanto ingat betul bagaimana dulu ia mencampurkan bahan-bahan tidak halal untuk menghemat biaya dan meningkatkan keuntungan. Daging yang seharusnya dilarang digunakan dalam setiap porsi bakso yang ia jual. Dan meskipun ia merasa tak pernah merasakan dampaknya langsung, ia tahu di lubuk hatinya bahwa perbuatannya itu salah. Tapi, siapa yang tahu? Pikirnya. Saat itu, yang penting, orang puas makan dan warung saya laris. Itulah yang ia yakini, meskipun hatinya sedikit terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam dirinya. Makanan yang tidak bersih? Siapa yang akan menanggung akibatnya? Saat pesawat melaju meninggalkan tanah air, Yanto menatap keluar jendela, mencoba menenangkan hati dan pikiran yang gelisah. Ia merenungkan kembali bagaimana semua perbuatannya telah membawa kehidupan yang jauh dari berkah. Namun, di tengah ketegangan itu, ada secercah harapan yang muncul dalam dirinya, harapan akan pengampunan, harapan untuk memulai hidup baru setelah melakukan perjalanan spiritual ini. Mungkin inilah waktunya untuk berubah, gumam Yanto dalam hati. Seiring pesawatnya terbang semakin tinggi, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menyerahkan segalanya kepada Allah di Tanah Suci dan berharap bisa mendapatkan kedamaian yang telah lama ia cari. Namun, Yanto tak tahu bahwa takdir memiliki rencana lain yang lebih besar untuknya. Di dalam dirinya ada rasa takut yang tak terungkapkan, takut akan apa yang mungkin terjadi setelah perjalanan ini. Apakah ia benar-benar layak untuk diterima di hadapannya? Akankah doa-doanya diterima? Ataukah dosa masa lalunya akan menenggelamkannya dalam penyesalan yang tak berujung? Perasaan ini semakin kuat saat ia mendekati Mekah. Saat ia memandang tanah yang penuh berkah ini, ia mulai merasakan betapa kecilnya dirinya di hadapan kebesaran Tuhan. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan kekuatan doa yang mulai memenuhi hatinya. Tak ada yang tahu bahwa langkah pertama menuju perubahan besar dalam hidupnya justru dimulai dari keputusan yang tampaknya sederhana, keberangkatannya menuju Mekah. Yanto akhirnya menginjakkan kaki di Tanah Suci. Perasaan campur aduk menguasai dirinya. Di hadapannya, Ka'bah berdiri tegak, dipenuhi ribuan jemaah yang berdoa dengan khusyuk. Seluruh tubuhnya terasa lelah. Namun ada rasa damai yang begitu dalam mengalir dalam dirinya. Ia mulai menjalani ibadah haji dengan sepenuh hati, melaksanakan tawaf dan salat dengan kesungguhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun dalam hati masih ada penyesalan, Yanto bertekad untuk menghadap Tuhan dan memohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan, terutama perbuatannya dalam mencampur bahan tidak halal dalam bakso yang dijualnya. Ia merasa beruntung bisa berada di sini, di tempat yang penuh berkah, berharap Tuhan memberinya kesempatan untuk berubah. Namun, saat Yanto sedang melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebuah peristiwa aneh terjadi. Sesaat setelah ia berdoa memohon ampunan, tubuhnya terasa semakin ringan, seolah ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Perlahan-lahan, ia merasa tubuhnya mengempis, seolah sedang mengecil tanpa kendali. Rasa cemas menghantui pikirannya, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengambil alih tubuhnya. Hanya dalam sekejap mata, Yanto terjatuh ke tanah, dan ketika ia mencoba bangkit, ia mendapati dirinya sudah berubah menjadi tikus kecil, berbulu, dan dengan ekor panjang yang bergerak-gerak tak terkendali. Kepanikan melanda dirinya. Ia berusaha berlari mencari perlindungan, namun tubuhnya yang baru ini tidak mampu bergerak seperti yang ia inginkan.
Apa yang terjadi padaku? Pikirnya dengan penuh ketakutan. Semua jemaah di sekitarnya tidak menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya. Sementara ia merasakan dunia sekelilingnya begitu besar dan menakutkan. Yanto berlari tanpa tujuan, bersembunyi di celah-celah kaki jemaah yang sibuk dengan ibadah mereka. Hanya ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Apa yang salah dengan dirinya? Mengapa ini terjadi? Bukankah ia sudah berdoa dengan tulus? Apakah ini hukuman atas dosa masa lalunya yang tak terampuni? Di tengah ketakutannya, Yanto bertemu dengan seekor tikus tua yang tampaknya sudah lebih lama berada di Mekah. "Kamu baru pertama kali di sini?" tanya tikus itu dengan suara lembut namun penuh kebijaksanaan. Yanto yang masih kebingungan mengangguk. Tikus itu melanjutkan, "Perubahan ini adalah hukuman. Kamu dihukum karena apa yang kamu lakukan di masa lalu. Jangan pernah meremehkan apa yang kamu konsumsi, baik itu daging, makanan, atau bahkan hati manusia. Allah memberi kesempatan pada setiap hambanya untuk berubah. Tetapi kadang, perubahan itu datang dengan cara yang tak terduga." Kata-kata tikus itu membuat Yanto terdiam. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perbuatan masa lalu yang harus ia pertanggungjawabkan. Disinilah perjalanan batinnya benar-benar dimulai. Kehidupan baru sebagai tikus membuat Yanto merasa seperti terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Ia merangkak dengan canggung di atas tanah suci yang sekarang terasa asing dan menakutkan. Dunia yang dulu ia kenal tiba-tiba berubah menjadi raksasa yang penuh ancaman. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti melawan takdir, dan rasa takut yang mendalam terus menggerogoti hatinya. Ia bersembunyi di balik batu besar, menatap ribuan manusia yang beribadah tanpa menyadari kehadirannya. Yanto ingin berteriak, ingin berlari, namun tubuh tikusnya tak mampu mengungkapkan apapun. Sebuah rasa kehilangan yang tak terkatakan merasuki dirinya. Ia telah kehilangan bentuk manusia, dan kini terjebak dalam wujud yang kecil dan tak berarti. Ketakutan terbesar Yanto bukanlah hanya tentang perubahan fisiknya, tetapi juga perasaan hampa yang semakin mendalam. Ia teringat bagaimana dulu ia bekerja keras untuk mencari uang, membuat bakso, mencari keuntungan tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Kini, tubuhnya yang kecil ini seolah memberi pelajaran keras tentang betapa lemahnya manusia di hadapan takdir. Apakah ia pantas mendapatkan pengampunan? Ia bertanya-tanya dalam kesudian. Sementara dunia terus berputar tanpa mempedulikannya. Setiap detik yang ia jalani sebagai tikus semakin memperlihatkan betapa kecilnya ia. Betapa semua yang pernah ia perjuangkan terasa sia-sia dalam pandangannya yang kini terperbesar. Namun, di tengah kesedihan dan kepanikan, Yanto mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Di dalam hatinya yang terluka, ia merasa ada seberkas cahaya yang perlahan menyentuh. Ketika ia bersembunyi di bawah satu batu besar, ia melihat sekelompok tikus lain yang tampak lebih tenang. Mereka berlarian dengan gesit dan tampak bebas. Salah satu dari mereka mendekati Yanto, dan dengan suara yang lembut, namun penuh arti berkata, "Kamu bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Kami semua pernah merasa takut dan bingung. Tapi ingatlah, kehidupan ini adalah perjalanan, dan setiap langkah yang kita ambil membawa pelajaran. Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan di saat yang paling sulit sekalipun." Kata-kata itu mulai meresap dalam pikiran Yanto. Ia mulai menyadari bahwa mungkin perubahan ini bukan hanya hukuman, tetapi kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri. Namun, jalan untuk mendapatkan pemahaman ini tidak akan mudah. Yanto tahu bahwa ia harus menghadapi perasaan takutnya, merangkak keluar dari bayang-bayang masa lalu, dan menemukan cara untuk berdamai dengan takdirnya. Dengan tekad yang baru, meskipun masih dalam tubuh tikus, Yanto memutuskan untuk mencari jawaban. Bertanya pada siapa saja yang bisa memberinya petunjuk, dan mungkin hanya mungkin mendapatkan kesempatan untuk kembali menjadi manusia. Tetapi sebelum itu, ia harus belajar menjadi lebih dari sekadar tikus yang takut akan perubahan. Yanto kini menyadari bahwa tak ada jalan lain selain menghadapi kenyataan baru yang begitu asing ini. Setiap kali ia berusaha berlari, tubuh tikusnya yang kecil dan rapuh justru membuatnya jatuh atau terjebak dalam lorong-lorong sempit. Namun, ada satu hal yang mulai menggema dalam hatinya. Pencarian untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tekad yang baru, ia memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi.
Yanto mulai melangkah lebih jauh, meninggalkan tempat persembunyiannya di balik batu besar, mencoba menembus kerumunan jemaat yang masih sibuk dengan ibadah mereka. Ia tahu bahwa untuk memahami arti dari semua ini, ia harus berani mencari jawaban di tempat yang paling tidak ia duga sebelumnya. Di tengah keramaian, Yanto bertemu dengan seorang haji tua yang tampaknya telah berada di Mekah lebih lama daripada kebanyakan jemaah lainnya. Haji tua itu melihat Yanto dengan tatapan yang penuh makna, seolah tahu betul apa yang tengah dirasakan oleh tikus ini. "Apakah kau merasa seperti terperangkap?" tanya haji tua itu, suara penuh empati. Yanto hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Haji itu melanjutkan, "Ingat, segala sesuatu yang terjadi adalah takdir yang perlu kau terima. Namun, dalam setiap ujian, ada hikmah yang akan mengarah padamu. Jika kau bersedia mencari dan belajar." Kata-kata itu menggugah Yanto. Meskipun ia masih terjebak dalam rasa bingung dan ketakutan, namun, dalam hati, ia merasakan secercah harapan sebuah petunjuk yang tak terduga. Malam itu, Yanto duduk di sudut yang sepi, merenung tentang apa yang telah ia dengar. Perjalanan spiritual yang diharapkannya menjadi jalan menuju kebersihan hati, kini berubah menjadi ujian yang penuh kebingungannya sendiri. Ia teringat akan masa lalunya yang kelam tentang bakso yang dibuat dengan bahan-bahan yang tidak halal, tentang ketamakan yang membutakan hatinya. Apakah semua itu kini harus dibayar dengan kehilangan bentuk tubuh manusia? Apakah Tuhan menginginkan ia untuk benar-benar merasakan semua ini? Sebelum bisa kembali kepadanya, pikirannya berkecamuk, dan setiap kali ia mencoba memikirkan jalan keluar, tubuhnya yang kecil itu kembali mengingatkan betapa tak berdayanya ia. Namun, ia tidak bisa berdiam diri. Yanto tahu, ia harus mencari pemahaman lebih dalam tentang dirinya, tentang hidup, dan tentang pengampunan yang ia harapkan. Dengan hati yang penuh pertanyaan, Yanto memutuskan untuk mencari lebih banyak orang, berbicara dengan siapa saja yang mau mendengarnya. Ia mendatangi tikus-tikus lain di Mekah, mencoba memecahkan misteri di balik takdirnya yang aneh ini. Seorang tikus muda memberitahu Yanto bahwa untuk benar-benar mengerti apa yang harus ia lakukan, ia harus lebih dahulu mengenali dirinya, menghargai setiap tindakan, dan memperbaiki perbuatannya di masa lalu. Pengampunan bukan hanya diberikan, tetapi juga diperjuangkan, kata tikus itu. Kalimat itu terus bergaung dalam pikiran Yanto. Jika ia ingin kembali ke bentuk manusia, maka ia harus membayar harga dari setiap dosa yang pernah ia lakukan. Dan itu dimulai dengan memperbaiki dirinya sekalipun. Ia harus melakukannya sebagai tikus. Hari demi hari berlalu, dan Yanto semakin merasa kesepian di tengah keramaian. Walaupun ia berada di tanah suci yang penuh berkah, ia tak bisa menepis rasa hampa yang menyelubunginya. Setiap malam, saat jemaah lainnya terlelap dalam tidur mereka, Yanto merenung sendirian. Bayang-bayang masa lalunya yang penuh dosa kembali menghantui pikirannya tentang bakso yang ia jual dengan bahan tak halal. Tentang semua kesalahan yang pernah ia lakukan demi kepuasan sesaat. Apakah aku pantas ada di sini? Pikirnya, bertanya-tanya, apakah dua-duanya yang tulus akan cukup untuk menghapuskan segalanya? Sejauh ini, ia merasa tak ada perubahan, tak ada jawaban dari Allah yang ia harapkan. Bahkan tubuh tikusnya kini terasa semakin asing dan jauh dari apa yang dia inginkan. Yanto terus merenung, mencari petunjuk di setiap sudut hatinya yang gelisah. Ia tahu, jika ia ingin mendapatkan pengampunan, ia harus terlebih dahulu menerima kenyataan tentang dirinya. Hanya dengan ikhlas bisa kau menerima perubahan ini, kata tikus tua yang pernah ia temui. Namun, ikhlas itu tak mudah. Setiap kali ia mencoba untuk berdamai dengan dirinya, rasa sakit yang datang dari penyesalan masa lalu semakin mendalam. Ketika ia melihat jemaah yang berdoa dengan khusyuk, berzikir, dan merasakan kedamaian yang luar biasa, Yanto merasa dirinya terasing seperti sesuatu yang tak pantas berada di tempat itu. Tubuh tikusnya menjadi pengingat yang terus-menerus, bahwa ia tak lagi seperti dulu, bahwa segala sesuatu yang ia perjuangkan kini terasa sia-sia. Namun, suatu malam, saat ia berada di sudut terjauh tanah suci, sebuah kejadian aneh terjadi. Yanto bertemu dengan seorang haji muda yang sedang berjalan sendirian, jauh dari kerumunan jemaah lainnya. Haji muda itu berhenti sejenak dan menatap Yanto dengan penuh perhatian. Tanpa berkata-kata, ia duduk di samping Yanto yang kini hanya bisa menatapnya dengan mata tikusnya yang besar dan gelisah.
Kau merasa terasing, bukan? Tanya haji muda itu dengan lembut. Yanto mengangguk perlahan. Haji muda itu melanjutkan, terkadang pengampunan datang bukan hanya dari Allah, tetapi juga dari diri kita sendiri. Kamu harus bisa menerima apa yang telah terjadi, memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, dan memaafkan dirimu sendiri. Tanpa itu, pengampunan itu takkan pernah bisa lengkap. Kata-kata haji muda itu terasa seperti siraman air yang menyegarkan hatinya yang kering. Yanto mulai merenung kembali, mencoba memaafkan dirinya atas semua kesalahan masa lalu yang tak bisa ia perbaiki lagi. Ia sadar, hidupnya bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, tetapi bagaimana ia menjalani kehidupan yang baru ini. Ia harus belajar untuk menghargai setiap langkah, seberapapun kecilnya. Jika pengampunan dimulai dengan diri sendiri, maka ia harus terlebih dahulu menerima takdir ini dan memperbaiki hatinya. Meskipun dalam tubuh yang kini begitu kecil dan rapuh, di tengah kesulitan itu, Yanto merasakan ada secercah harapan baru yang mulai menyinari dirinya bahwa perjalanan ini mungkin belum berakhir, dan mungkin suatu saat nanti, pengampunan yang ia cari akan datang dengan cara yang tak terduga. Keputusan Yanto untuk menerima takdirnya dan mencari pemahaman lebih dalam tentang dirinya, membawa perubahan kecil dalam cara ia melihat dunia sekitarnya. Setiap hari, ia semakin terbiasa dengan tubuh tikusnya. Meskipun kadang rasa cemas dan ketakutan masih datang tiba-tiba, menghantui pikirannya. Namun, ada satu hal yang mulai meresap dalam dirinya. Ia tidak bisa terus-menerus bersembunyi dari kenyataan. Ia harus menghadapinya, harus berani mencari makna yang lebih besar dari sekadar hukuman. Suatu hari, saat ia berjalan menyusuri sebuah lorong sempit di antara bangunan-bangunan suci, Yanto bertemu dengan sekelompok tikus lainnya yang sepertinya sudah lebih lama berada di Mekah. Mereka tampak tenang, bahkan bijaksana, meskipun hidup mereka jauh dari kesempurnaan. Salah satu dari mereka, seekor tikus tua dengan bulu abu-abu dan mata tajam, mendekat kepada Yanto. "Kamu baru di sini, bukan?" tanyanya. Suaranya serak, namun penuh makna. Yanto hanya mengangguk. Tikus tua itu melanjutkan, "Kami semua pernah merasakan apa yang kau rasakan. Perubahan, ketakutan, dan rasa tidak adil yang datang begitu mendalam. Tetapi, ingatlah, hidup adalah perjalanan. Bukan tentang siapa kita di masa lalu, tapi tentang apa yang kita pilih untuk menjadi sekarang." Kata-kata itu menggugah hati Yanto. Ia terdiam, memikirkan pesan yang terdengar sederhana, namun begitu dalam. Ia sadar, ia harus melewati perjalanan ini dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Tidak hanya sekadar mencari cara untuk kembali menjadi manusia. Yanto terus mendengarkan cerita-cerita dari tikus-tikus yang sudah lebih lama hidup di Mekah. Mereka berbagi kisah tentang perjalanan hidup mereka, tentang kehilangan dan pengampunan, tentang bagaimana mereka belajar untuk menerima takdir masing-masing. Namun, dalam setiap cerita, ada satu tema yang terus berulang. Kebebasan tidak datang dari bentuk tubuh, tetapi dari ketulusan hati. Mereka tidak menyalahkan takdir, meskipun tubuh mereka kecil dan rentan. Sebaliknya, mereka merasa bahwa di setiap sudut kehidupan mereka, ada pelajaran yang bisa dipetik, dan setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Apapun wujud yang mereka miliki, Yanto mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang kembali menjadi manusia, melainkan tentang bagaimana ia bisa menemukan kedamaian dalam bentuk hidup yang baru ini. Pada malam yang penuh bintang, Yanto berbaring di bawah langit Mekah, merenung lebih dalam dari sebelumnya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa tenang yang mulai mengisi dadanya, sebuah perasaan yang dulu tidak pernah ia alami. Perasaan bahwa mungkin ia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Mungkin aku bukan hanya dihukum, pikirnya, tetapi mungkin ini adalah cara untuk aku menemukan jalan yang lebih baik. Dengan pikiran yang lebih jernih, Yanto tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan mungkin takdirnya akan membawanya ke pemahaman yang lebih besar. Ia belum tahu apakah ia akan kembali menjadi manusia, tetapi satu hal yang pasti, ia kini lebih siap untuk menghadapi segala yang datang, dengan hati yang lebih lapang dan penuh rasa syukur. Malam semakin larut, dan Yanto merasa hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Keheningan Mekah hanya dipenuhi oleh suara desiran angin dan langkah-langkah lembut para jemaah
yang masih beribadah di masjid. Di tengah keramaian yang sholat tak terputus, Yanto merasa semakin kecil dan terasing. Namun, kali ini, ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ada rasa ketenangan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Seiring dengan pemahamannya yang semakin dalam tentang arti perjalanan ini. Mungkin ini saatnya, pikirnya. Saatnya aku benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah dan menemukan kekuatan dalam doa. Setelah bertahun-tahun mencari pengampunan melalui cara yang salah, kini ia tahu bahwa pengampunan sejati hanya bisa datang melalui kesadaran dan penyerahan total. Yanto melangkah perlahan menuju masjid, menatap Ka'bah dengan penuh rasa harap. Di tengah kerumunan jemaat, ia merasa begitu kecil. Namun ada rasa kedamaian yang menyelimuti hatinya. Ia mulai melaksanakan salat dengan penuh kehusukan, menghadap ke Ka'bah dan berdoa dengan segenap jiwa. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku. Ampuni segala kesalahan yang telah aku perbuat di masa lalu. Doanya dengan suara pelan, namun penuh ketulusan. Ia menatap langit malam yang tak tampak oleh matanya. Namun ia merasa begitu dekat dengan Tuhan. Doa-doa itu mengalir deras, seolah mengalirkan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai merasakan sesuatu yang tak terjelaskan. Sebuah kekuatan batin yang datang dari dalam dirinya. Seolah Allah sedang mendengarnya dan memberi kekuatan untuk terus bertahan. Pada malam yang penuh bintang, Yanto berbaring di bawah langit Mekah, merenung lebih dalam dari sebelumnya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa tenang yang mulai mengisi dadanya. Sebuah perasaan yang dulu tidak pernah ia alami, perasaan bahwa mungkin ia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Mungkin aku bukan hanya dihukum, pikirnya, tetapi mungkin ini adalah cara untuk aku menemukan jalan yang lebih baik. Dengan pikiran yang lebih jernih, Yanto tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan mungkin takdirnya akan membawanya ke pemahaman yang lebih besar. Ia belum tahu apakah ia akan kembali menjadi manusia, tetapi satu hal yang pasti, ia kini lebih siap untuk menghadapi segala yang datang. Dengan hati yang lebih lapang dan penuh rasa syukur, malam semakin larut, dan Yanto merasa hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Keheningan Mekah hanya dipenuhi oleh suara desiran angin dan langkah-langkah lembut para jemaah yang masih beribadah di masjid. Di tengah keramaian yang sholat tak terputus, Yanto merasa semakin kecil dan terasing. Namun, kali ini, ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ada rasa ketenangan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Seiring dengan pemahamannya yang semakin dalam tentang arti perjalanan ini. Mungkin ini saatnya, pikirnya. Saatnya aku benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah dan menemukan kekuatan dalam doa. Setelah bertahun-tahun mencari pengampunan melalui cara yang salah, kini ia tahu bahwa pengampunan sejati hanya bisa datang melalui kesadaran dan penyerahan total. Yanto melangkah perlahan menuju masjid, menatap Ka'bah dengan penuh rasa harap. Di tengah kerumunan jemaat, ia merasa begitu kecil. Namun ada rasa kedamaian yang menyelimuti hatinya. Ia mulai melaksanakan salat dengan penuh kehusukan, menghadap ke Ka'bah dan berdoa dengan segenap jiwa. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku. Ampuni segala kesalahan yang telah aku perbuat di masa lalu. Doanya dengan suara pelan, namun penuh ketulusan. Ia menatap langit malam yang tak tampak oleh matanya. Namun ia merasa begitu dekat dengan Tuhan. Doa-doa itu mengalir deras, seolah mengalirkan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai merasakan sesuatu yang tak terjelaskan. Sebuah kekuatan batin yang datang dari dalam dirinya. Seolah Allah sedang mendengarnya dan memberi kekuatan untuk terus bertahan. Suatu hari, saat Yanto tengah berjalan di sekitar Masjidil Haram, ia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Tubuhnya yang kecil dan rapuh itu seolah terasa lebih ringan, lebih kuat, dan lebih sadar akan sekelilingnya. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan seorang haji tua yang sedang duduk di bawah pohon. Dengan wajah penuh kedamaian, haji tua itu menatap Yanto dengan penuh pengertian. Dan untuk pertama kalinya, ia berbicara langsung kepada tikus kecil itu. Kau telah melalui banyak hal, naklu, tapi ingat, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berusaha untuk kembali kepadanya. Keajaibannya datang dengan cara yang tak terduga. Ketika kau menyerahkan semuanya kepadanya, Dia akan memberikan jawaban yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Kata-kata itu seperti cahaya yang menyinari jalan. Yanto,
Ia menyadari bahwa perubahan yang telah ia jalani bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Mungkin selama ini, ia terlalu fokus pada bentuk luar, pada tubuh yang dulu ia miliki sebagai manusia, dan lupa bahwa pengampunan dan perubahan sejati dimulai dari dalam diri. Yanto tidak perlu kembali menjadi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang ia cari. Keajaiban Allah bukanlah tentang perubahan fisik, tetapi tentang penerimaan, kesabaran, dan ketulusan hati. Setelah berbicara dengan haji tua itu, Yanto merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan baru yang memberinya ketenangan dan keyakinan bahwa ia telah menjalani perjalanan yang benar. Di malam hari, Yanto kembali ke tempatnya yang sunyi, berbaring di bawah langit yang penuh bintang, merasakan kedamaian yang lebih mendalam dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam takdirnya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia telah menjalani hidupnya dengan cara yang benar, dan itu sudah cukup. Ketika ia menatap bintang-bintang yang berkilauan di atas, ia merasa bahwa Allah telah mendengar doa-doanya. Dalam keheningan malam itu, tubuhnya yang kecil dan tak berdaya, seolah menjadi bagian dari semesta yang lebih besar, bagian dari takdir yang indah, meski tak terlihat jelas oleh mata manusia. Yanto tahu, perjalanan spiritualnya belum berakhir. Mungkin ia akan terus berada dalam wujud tikus, atau mungkin suatu hari nanti ia akan kembali ke bentuk manusia. Namun, kini ia tidak lagi mencari jawaban, karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan dalam menerima takdir, dan kedamaian dalam doa yang tulus. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan dengan haji tua yang memberikan pencerahan bagi Yanto. Meskipun wujudnya tak berubah, hatinya kini terasa lebih ringan. Ia mulai merasakan kedekatan dengan Allah yang lebih kuat dari sebelumnya. Merasa seperti ada tangan Tuhan yang terus membimbing setiap langkahnya. Setiap hari, ia semakin mengerti bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang pencapaian fisik atau perubahan eksternal, melainkan tentang kedalaman jiwa yang bisa dibawa ke hadapannya. Yanto kini tidak lagi merasa terjebak dalam bentuk tubuhnya yang kecil, melainkan merasa semakin dekat dengan tujuan hakiki dalam ibadahnya. Namun, meskipun ia telah merasa tenang, ada sebuah dorongan yang kuat dalam dirinya, sebuah rasa bahwa ia harus kembali ke Mekah untuk menyelesaikan perjalanan ini dengan cara yang lebih bermakna. Keinginan Yanto untuk kembali ke Mekah datang bukan karena ia ingin mengubah bentuknya menjadi manusia kembali, tetapi karena ia merasa ada yang masih belum tuntas dalam perjalanan batinnya. Ia merasa, meskipun ia telah menerima takdirnya, ia harus menghadap Allah dengan lebih tulus dan lebih bersih dari sebelumnya. Pada suatu malam yang gelap, Yanto berdoa dengan penuh keikhlasan, memohon agar diberikan kesempatan untuk kembali ke Mekah dan melaksanakan ibadah dengan hati yang lebih bersih dan suci. Ya Allah, aku sudah mencoba untuk memperbaiki diri, dan aku ingin kembali dengan hati yang lebih lapang. Jangan biarkan aku kembali ke dunia ini tanpa benar-benar mengerti apa yang kau inginkan dariku. Doanya dengan sepenuh hati. Esok paginya, Yanto merasa tubuhnya yang kecil kembali terangkat. Ada keajaiban yang terjadi, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tubuh tikusnya terasa lebih ringan, lebih tenang, seolah tubuh itu sudah tidak lagi mengikat jiwanya. Ketika ia berjalan menuju Masjidil Haram, sebuah rasa damai yang luar biasa mengalir dalam dirinya, seolah-olah dunia mengalir bersama langkahnya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasakan bahwa saat ini, ia benar-benar berada di jalan yang benar. Ketika ia sampai di sekitar Ka'bah, ia merasakan suatu getaran dalam hatinya yang begitu kuat, seperti sebuah ikatan spiritual yang membawanya lebih dekat kepada Allah. Saat itu, Yanto menyadari bahwa perjalanan spiritualnya tidak hanya mengubah dirinya secara fisik, tetapi juga membuatnya lebih paham tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Di tengah keramaian jemaah yang sibuk berdoa, Yanto berdiri dengan penuh ketenangan. Di tengah tubuhnya yang kecil, di tengah kehidupan yang sangat terbatas ini, ia merasa lebih besar dari sebelumnya, lebih besar dalam arti spiritual, lebih kuat dalam keyakinan. Ia tidak lagi menginginkan apapun selain untuk terus memperbaiki diri dan berbakti kepada Allah. Ia tahu, hidup ini bukanlah tentang mendapatkan kembali apa yang telah hilang, tetapi tentang menerima setiap perubahan dengan lapang dada.
dan menjalani takdir dengan keikhlasan. Saat itu juga, ia merasakan kedamaian yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Di Mekah, di tempat yang penuh berkah ini, Yanto menemukan jawaban yang ia cari selama ini. Meskipun ia masih dalam wujud tikus, ia merasa telah mencapai kedamaian yang lebih hakiki daripada sebelumnya. Tak ada lagi yang perlu ia buktikan. Ia telah kembali, tidak untuk mengubah takdirnya, tetapi untuk memahami bahwa ketenangan batin adalah tujuan sejati dari perjalanan ini. BAB 10, Hikmah Perjalanan. Hari-hari Yanto berlalu dengan penuh ketenangan yang semakin mendalam. Setiap detik yang ia lewati di Mekah, meskipun dalam wujud tikus, semakin terasa seperti perjalanan yang penuh hikmah dan pencerahan. Ia mulai mengerti bahwa hidupnya bukan hanya tentang apa yang bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi lebih kepada bagaimana ia menjalani setiap langkah dengan hati yang bersih dan penuh niat yang tulus. Berada di tanah suci ini, Yanto menyadari bahwa ia telah diberi kesempatan yang luar biasa untuk memperbaiki diri. Semua yang terjadi baik dalam hidupnya maupun dalam perjalanan spiritualnya adalah bagian dari takdir yang lebih besar, yang tidak selalu dapat dimengerti dengan logika manusia. Namun, meskipun hatinya kini lebih tenang, perasaan bahwa ada sesuatu yang belum selesai terus mengganggu. Meskipun ia telah belajar banyak tentang ikhlas dan penyerahan diri, Yanto merasa bahwa untuk benar-benar memahami perjalanan ini, ia harus kembali ke dunia luar, menghadapi kenyataan dengan cara yang lebih penuh arti. Ia mulai bertanya-tanya, apakah takdirnya untuk tetap berada di Mekah sebagai tikus selamanya? Atau adakah sebuah pelajaran yang lebih besar yang harus ia petik dari perjalanan ini? Dalam setiap doa yang ia panjatkan, ia meminta petunjuk lebih lanjut, berharap untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Pada suatu malam yang sunyi, Yanto berada di depan Ka'bah, menatap batu hitam yang berdiri kokoh di tengah masjid yang penuh dengan jemaah. Sesuatu dalam dirinya bergolak, seolah ada kekuatan yang luar biasa yang sedang mengarah padanya. Ketika ia menundukkan kepala dalam doa, tiba-tiba, sebuah suara lembut namun sangat jelas terdengar di dalam hati Yanto. Perubahan yang kau cari, bukanlah tentang mengembalikan bentukmu menjadi manusia. Perubahan sejati ada di dalam dirimu. Ketika kau menerima takdirmu dengan penuh lapang dada, kau akan merasakan kebebasan yang sejati, meskipun dalam wujud apapun yang kau miliki. Yanto terdiam. Kata-kata itu seolah membuka pintu pemahaman yang selama ini ia cari. Titik terang itu akhirnya tiba. Yanto menyadari bahwa perjalanan spiritualnya sejatinya adalah tentang penerimaan, bukan perubahan fisik. Tak ada yang perlu ia buktikan atau perjuangkan dengan cara yang keras. Yang perlu ia lakukan adalah menjalani hidup ini dengan penuh keikhlasan dan pengabdian, menerima segala yang diberikan Allah dengan penuh rasa syukur. Dalam hatinya yang kini damai, Yanto merasa bahwa ia telah menemukan apa yang selama ini hilang. Mungkin takdirnya bukan untuk menjadi manusia kembali, tetapi untuk mengajarkan makna sejati dari kehidupan, pengampunan, dan perubahan. Tanpa disadari, perjalanan Yanto telah menyentuh banyak jiwa, dan ia akhirnya mengerti bahwa hidupnya, walaupun dalam wujud tikus, telah memberi pengaruh yang lebih besar daripada yang ia bayangkan.